那是黑心老人的赤血珠。 大反波惹，这不可能！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap aman aja ya kan? Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita J-Dynasty episode terbaru, yaitu J-Dynasty episode 21. Yang mana pada J-Dynasty episode 21 ini menceritakan Xiaofan yang tiba-tiba mampu menggunakan teknik Davan Prajna dari kuil Tianyin. Namun karena semua orang sekarang tahu jika Xiaofan mempunyai mutiara pelahap darah, maka di sini pun hal yang membahayakan sedang mengintai Xiaofan. Dan oke guys, seperti apa cerita selengkapnya? Jangan lupa di like dulu dan kita masuk saja alur ceritanya. Di episode 20 kemarin, kita diperlihatkan dengan Xiaofan dan para murid dari sekte Jingyun yang mencoba menghentikan Raja Hantu yang mencoba untuk menangkap iblis banteng. Namun di sini Ling Er datang dan berusaha merobohkan satu pilar yang menopang formasi dari Raja Hantu untuk menggagalkan usaha Raja Hantu tersebut. Karena hal itulah membuat Raja Hantu terpental karena pilar formasinya hilang satu hingga membuatnya muntah darah. Di sini Tuan Gui pun khawatir sulit memaksa iblis banteng itu untuk kembali karena formasinya sudah hancur. Mereka pun hanya bisa melihat iblis banteng yang sekarang mulai tak terkendali. Melihat hal tersebut, Ling Er pun berusaha menahan iblis banteng tersebut, namun kekuatan Ling Er ini tak sebanding dengan iblis banteng tersebut. Xiaofan yang melihatnya langsung berusaha melindungi Ling Er yang dalam bahaya menggunakan teknik yang dia kuasai. Namun teknik Xiaofan ini masih sangat mudah dihancurkan oleh sang iblis banteng tersebut. Di sini Ling Er pun berusaha menyerang lagi. Tak lama kemudian Biao datang dan melihat itu semua. Di sini tiba-tiba tongkat Xiaofan kembali menjadi merah dan mulai mengontrol tubuh Xiaofan kembali. Bahkan terlihat tongkat tersebut mulai melahap semua darah yang berada di situ. Semua orang pun terkejut melihat hal itu dan Bos Nian juga terkejut karena benda yang dibawa Xiaofan adalah mutiara pelahap darah milik Pak Tua Heixin yang sudah menjadi tulang belulang di goa waktu itu. Saat iblis banteng tersebut kembali menyerang Xiaofan, di sini Xiaofan kembali menahan serangan iblis banteng tersebut. Di sini Biao pun ingin sekali membantu Xiaofan, namun Yao Yi menahannya. Bahkan di sini Xiaofan kembali mengingat mantra yang pernah dia baca di goa setelah terjebak bersama Biao dulu, yang membuat Xiaofan mengeluarkan kekuatan yang belum pernah kita lihat. Fa Xiang dan Fa Shan pun terkejut karena teknik yang dikeluarkan oleh Xiaofan itu adalah teknik Davan Prajna dari kuil Tianyin. Dengan menggunakan teknik tersebut, di sini Xiaofan pun mampu bertahan dari iblis banteng ini. Namun tubuhnya yang tak kuat langsung terjatuh begitu saja. Di sini Fa Shan langsung bertanya kenapa Xiaofan bisa menggunakan jurus dari kuil Tianyin mereka. Namun karena musuh jelas di depan, Tian Buyi pun meminta agar mereka tak memperumit situasi saat melihat Ling Er dan Jingyu melindungi Xiaofan dari Fa Shan tadi. Melihat formasi sudah hancur satu, di sini Tuan Gui pun meminta Raja Hantu untuk membiarkan saja iblis banteng tersebut. Namun Raja Hantu pun tetap kekeh untuk menangkap iblis banteng tersebut demi ajaran sucinya, bahkan jika harus menyerahkan nyawanya sekalipun. Melihat Raja Hantu kembali mencoba menangkap iblis banteng, di sini murid ajaran suci yang lain pun langsung menyerang sekte Jingyun agar Raja Hantu berhasil dengan usahanya. Dan di sini pun pertempuran sekte Jingyun dan aliran suci pun kembali terjadi. Di sini Jinglong yang melawan Tian Buyi pun bertarung sambil berkata jika di seluruh sekte Jingyun hanya Wan Jian yang bisa membuatnya takut.
Biao pun ingin sekali melindungi Xiaofan yang tak berdaya, namun di sini Youyi pun terus menahan Biao. Namun di sini Biao tetap kekeh ingin menolong Xiaofan. Tak tinggal diam, di sini Ling Er pun langsung menyerang Biao yang berusaha mendekati Xiaofan. Dan pertarungan lanjutan kedua cewek cantik ini pun terjadi kembali. Di sini 6 murid puncak bambu besar menghadapi Bos Nian, sementara murid sekte Qingyun yang lainnya menghadapi murid ajaran suci yang lain. Bahkan Nyonya Besar pun ikut menghadapi Bai Duzui. Sementara itu Raja Hantu pun masih mengendalikan kualinya untuk menangkap iblis banteng ini. Dan pada akhirnya, pilar yang dijatuhkan Ling Er tersebut berhasil dikembalikan lagi oleh Raja Hantu ini. Dengan cepat Raja Hantu pun langsung memasukkan iblis banteng ini ke dalam kuali tadi. Melihat hal tersebut, di sini Tian Bui pun langsung menarik mundur semua murid dan kembali. Biao yang ingin menemui Xiaofan pun masih tetap ditahan oleh Youyi ini. Singkat cerita di penginapan pun, Tian Bui, Ye Zhe, dan Chang Son pun sedang membahas tongkat Xiaofan. Tian Bui pun mengatakan kepada Chang Son jika Chang Son sebagai orang luar tak punya hak untuk mengomentari Xiaofan yang adalah murid puncak bambu besar. Di sini Ye Zhe pun berusaha menengahi perdebatan kedua orang tersebut. Namun di sini Chang Son tetap memutuskan Xiaofan untuk dihukum mati karena menurutnya Xiaofan sudah bekerja sama dengan ajaran iblis. Di sini Ye Zhe kembali menengahi mereka saat Tian Bui marah mendengar perkataan Chang Son tadi. Tak lama kemudian Fa Xiang dan Fa Shang pun masuk untuk mencari Xiaofan. Fa Shan pun terlihat marah karena Xiaofan adalah murid sekte Qingyun tapi bisa mengetahui Davan Prajna yang adalah dharma sejati tertinggi dari kuil Tianyin. Namun Tian Bui akan mencari tahu sendiri Xiaofan bersalah atau tidak karena Xiaofan adalah murid sekte Qingyun. Mendengar itu, Fa Xiang pun pamit dan langsung menarik Fa Shan yang terlihat sangat impulsif tersebut. Di sini Chang Son meminta tongkat Xiaofan disimpan di tempatnya karena Chang Son adalah tetua penegak hukum di sekte Qingyun. Namun Tian Bui langsung pergi begitu saja. Di tempat lain, tampak Xiaofan yang bermimpi masa kecilnya bersama Jing Yu. Tak lama kemudian dia terbangun dari pingsannya dan melihat sahabatnya tersebut sudah menungguinya dari tadi. Xiaofan pun langsung bertanya di mana mereka sekarang berada. Jing Yu memberitahu bahwa Xiaofan sudah pingsan selama 3 hari dan sekarang mereka berada di kota Changhe, kemudian menginap di penginapan kota Changhe di Laut Timur. Di sini Jing Yu pun langsung bertanya bagaimana keadaan Xiaofan dan apa yang sebenarnya terjadi pada Xiaofan. Namun Xiaofan meminta Jing Yu tak bertanya apapun. Mendengar itu, Jing Yu menjawab bahwa dia akan selalu percaya kepada Xiaofan apapun alasan Xiaofan. Tak lama kemudian Chang Son pun datang ke kamar Xiaofan ini, kemudian membawa paksa Xiaofan. Para murid yang menunggu di bawah pun terkejut karena melihat Chang Son membawa Xiaofan ini. Dan kemudian Chang Son langsung mengajak Tian Bui untuk kembali ke sekte Qingyun. Di sini semua murid langsung kembali menuju ke sekte Qingyun, sementara Lu Suici berada di paling belakang. Saat di luar, terlihat kakek peramal kemarin melihat Xiaofan yang dia temui di kota Xiaoji kemarin. Dan cucunya bertanya, kenapa ekspresi orang-orang dari sekte Qingyun dan kuil Tianyin semuanya berwajah masam, dan dia penasaran apa yang terjadi. Bahkan ternyata di sini Biao juga terus ikut memperhatikan Xiaofan. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di sekte Qingyun. Xiaofan pun langsung menuju kamarnya di malam yang sangat sepi tersebut. Dalam kesendiriannya tersebut, di sini Xiaohu tiba-tiba datang yang membuat Xiaofan sangat senang. Karena ada sesuatu yang hanya bisa Xiaofan beritahukan kepada Xiaohui saja. Sementara keesokan harinya, Biao pun mengendap-endap untuk pergi dari rumahnya untuk melihat keadaan Xiaofan.
Namun saat akan membuka pintu gerbang, ternyata Youyi sudah berada di belakang Biao. Youyi berkata jika pasti Xiaofan pasti kembali ke Gunung Qingyun untuk diinterogasi, karena Xiaofan memiliki mutiara pelahap darah bahkan mengetahui latihan Davan Prajna. Namun Biao yang ingin tetap melihat Xiaofan pun akhirnya mampu luluh dengan semua perkataan Youyi tersebut. Sementara di tempat lain, Raja Hantu dan para muridnya pun masih mencoba mengendalikan kuali yang berisi iblis banteng tadi. Tak lama kemudian, datanglah teman lama Raja Hantu, yaitu dosen dari sekte 10.000 racun. Kemudian juga datang Perisan Miao dari faksi Akasia dan berkata jika kekuatan Raja Hantu benar-benar luar biasa. Di sini Raja Hantu juga sadar jika temannya yang sudah tak bertemu selama 100 tahun juga datang. Dan benar saja di sini muncullah Yu Yangzi dari Aula Changsheng. Di sini Raja Hantu bertekad untuk menunjukkan ajaran mereka dan menghancurkan Taois karena 4 sekte terkuat sekarang sudah berkumpul bersama karena situasi. Di sini Raja Hantu pun kembali mengendalikan kuali tersebut bersama para muridnya untuk memperkuat kekuatan mereka. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 21 ini. Dan bagaimana nasib Xiaofan di sekte Qingyun, kita tunggu saja di Jade Dynasty episode 22 minggu depan. Dan akhir kata, see you next episode.